Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Ikram Firullah dari kelas Korrosi dan Proteksi Logam, jurusan Teknik Metalurgi dan Material, akan menjelaskan tentang corrosion of underground metallic structures. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu underground corrosion. Underground corrosion adalah korosi yang terjadi pada material yang berada di bawah permukaan tanah, dan kondisi tanah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi korosi tersebut. Umumnya terjadi pada instalasi pipa seperti pipa air atau pipa yang mengalirkan minyak pada perusahaan oil and gas. Nah, kemudian ada klasifikasi tanah. Nah, di sini pada slide ini terdapat struktur dan tekstur tanah secara umum. Klasifikasi ini berdasarkan presentasi dari 3 jenis tanah. Yang pertama adalah clay atau tanah liat, kemudian pasir, dan juga silt. Nah, pembagian 3 jenis ini berdasarkan ukuran dari partikel tanah. Untuk pasir memiliki ukuran partikel 0,07 mm hingga 2 mm. Untuk silt memiliki ukuran 0,05 sampai 0,07 mm. Sedangkan untuk tanah liat atau clay ini memiliki ukuran 0,005 mm hingga tidak dapat diukur karena partikel berbentuk koloidal seperti itu. Nah, namun untuk korosivitas dari tanah tidak hanya berdasarkan dari ukuran partikel, namun juga berdasarkan kandungan organik dan inorganik, sehingga kandungan organik dan inorganik ini mempengaruhi terhadap penetrasi kelembapan, kurangnya erosi angin dan air, aerasi dari tanah, kemudian aktivitas biologi seperti itu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme underground corrosion. Yang pertama, adanya parameter yang mempengaruhi tingkat korosivitas tanah yang akan dijelaskan oleh slide-slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya. Nah, untuk slide pertama yaitu air. Terdapat 3 jenis air yang terdapat pada tanah. Yang pertama, air tanah bebas. Air tanah bebas merupakan air yang umumnya berada pada tanah pada kedalaman kurang dari 1 meter hingga lebih dari 100 meter. Ini berdasarkan kondisi geologis dari tanah seperti itu. Nah, di sini umumnya tempat instalasi pipa berada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gravitational water. Jadi air dari hujan atau sumber lain yang jatuh ke tanah akan bergerak ke bawah melalui pori-pori tanah seperti itu, dan kemudian akan tertahan oleh layer dari clay atau layer-layer lainnya seperti itu, dan akhirnya akan membentuk akumulasi air. Nah, umumnya dapat kita temui kondisi ini di rawa seperti itu. Dan yang ketiga yaitu capillary water, yaitu air yang berada pada ruang-ruang kapiler pada tanah jenis silt atau clay. Nah, air ini bisa menjadi supply untuk organisme hidup seperti itu. Nah, kapasitas menyimpan kelembapan pada tanah ini berkontribusi pada derajat korosivitas tanah seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu derajat aerasi. Aerasi berkaitan dengan ruang pori pada tanah dan kandungan air atau udara di dalamnya. Nah, tanah dengan tekstur yang baik serta kandungan tanah liat tinggi memiliki partikel padat dan sedikit pori-pori, sehingga aerasinya sangat kurang seperti itu. Kemudian aktivitas biologis cenderung mengurangi kandungan oksigen pada tanah karena mereka biasanya menguraikan oksigen-oksigen yang ada di tanah. Dan kemudian ada juga disturbed soil dan undisturbed soil yang memiliki derajat aerasi yang berbeda. Disturbed soil adalah tanah yang secara mekanis dipindahkan seperti itu, mungkin seperti pengerukan atau proses lainnya. Nah, ini proses ini mengganggu kohesivitas tanah dan juga mengaerasi tanah sehingga dapat meningkatkan kohesivitas tanah. Untuk undisturbed soil, tanah tidak mengalami perpindahan sehingga instalasi pipa pada undisturbed soil umumnya langsung dimasukkan ke dalam tanah tanpa ada proses pemindahan tanah seperti itu. Kemudian faktor lainnya yaitu keasaman. Derajat keasaman ini dapat meningkat akibat leaching mineral, dekomposisi tanaman, limbah industri,
aktivitas mikrobiologi, dan hujan asam. Nah, tanah dengan keasaman tinggi dapat meningkatkan risiko korosi pada baja, cast iron, dan zinc coating seperti itu. Kemudian resistivitas tanah. Resistivitas tanah terhadap laju arus ionik seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap korosivitas tanah. Resistivitas tanah yang tinggi dapat memperlambat reaksi korosi karena menghambat laju arus ionik seperti itu. Nah, resistivitas ini dapat berkurang akibat meningkatnya kandungan air serta konsentrasi dari ionik spesies atau ion-ion agresif seperti itu. Contohnya, nah, tanah berpasir memiliki tingkat resistivitas yang tertinggi. Sebaliknya, tanah liat, terlebih dengan yang terkontaminasi dengan air garam, memiliki tingkat resistivitas yang rendah. Faktor selanjutnya itu potensial redox, merupakan salah satu parameter derajat aerasi pada tanah. Potensial redox yang tinggi pada tanah dapat mengindikasikan tingginya level oksigen. Nah, potensial redox yang rendah dapat menjadi kondisi yang kondusif untuk aktivitas mikroba anaerobik. Nah, kandungan klorida juga berkontribusi pada reaksi dissolution pada logam, sehingga ini juga berpengaruh pada korosivitas tanah. Kandungan klorida dapat mengurangi resistivitas tanah juga. Klorida hadir dikarenakan adanya air tanah payau, historis geologi yang merupakan dasar laut, sehingga atau dari faktor eksternal lainnya. Kemudian kandungan ion klorida dapat mempengaruhi timbulnya korosi pitting seperti itu. Juga yang faktor selanjutnya yaitu kandungan sulfat. Kandungan sulfat yang tinggi dapat menyerang struktur semen pada tanah. Sulfat juga dapat meningkatkan risiko korosi karena ion ini merupakan nutrisi bagi bakteri produksi sulfat. Nah, hasil dari reduksi ini akan menghasilkan sulfida yang korosif terhadap struktur logam. Nah, klasifikasi korosivitas. Nah, di sini dari sumber yang saya dapat, saya mengambil 3 contoh klasifikasi. Yang pertama berdasarkan resistivitas tanah, yang kedua berdasar standar American Water Works Association C105, dan kemudian worksheet dari Dekema Soil Corrosivity. Yang pertama dari resistivitas tanah. Nah, di sini pada tabel tersebut ditunjukkan tingkat korosivitas tanah berdasarkan resistivitas tanah, di mana yang paling tinggi dengan resistivitas kurang dari 1000 ohm cm. Sedangkan yang paling rendah atau bisa dikatakan non korosif ini dengan resistivitas lebih dari 20.000 ohm cm. Namun pada perkembangan selanjutnya resistivitas tanah tidak bisa menjadi salah satu faktor yang, maksud saya, tidak hanya membutuhkan satu faktor untuk mengklasifikasikan korosivitas tanah, maka digunakan standar lain untuk menentukan korosivitas tanah. Salah satunya yaitu standar American Water Works Association, di mana di sini terdapat ada 5 parameter untuk menentukan korosivitas tanah. Yang pertama itu resistivitas, keasaman, potensial redox, kandungan sulfida, dan kelembapan. Nah, di sini dari poin-poin yang ada pada standar ini, apabila setelah dilakukan pengujian pada tanah dan didapatkan nilai di atas 10, maka perlindungan korosi ini penting diaplikasikan pada struktur logam yang akan diaplikasikan pada tanah tersebut. Contohnya menggunakan cathodic protection seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang sebelumnya, skala AWWA tersebut umumnya digunakan di Amerika. Untuk di Eropa sendiri digunakan Dekema Soil Corrosivity Worksheet, di mana terdapat 12 rating number dan yang dimaksudkan pada 12 parameter untuk menentukan korosivitas tanah. Yang pertama itu tipe tanah, yang kedua resistivitas, yang ketiga kandungan air, yang keempat keasaman, yang kelima merupakan buffering capacity atau kapasitas buffering keasaman atau kebasahan pada tanah. Kemudian kandungan sulfida, terus kandungan garam netral, kandungan sulfat, kemudian kandungan air tanah,
Dan yang ke-10, homogenitas secara horizontal pada tanah, kemudian homogenitas secara vertikal pada tanah, dan yang terakhir potensial redox seperti itu. Nah, di sini untuk tipe tanah di sini memperlihatkan persentase dari koherensi, yaitu fraksi yang dapat dipilih seperti itu. Kemudian untuk tanah yang mengandung karbon organik di sini juga menurunkan rating dari korosivitas tanah. Maksudnya semakin rendah ratingnya maka semakin korosif tanah yang dijadikan uji seperti itu. Kemudian untuk tanah yang terpolusi juga menurunkan rating seperti itu. Untuk buffering capacity di sini terlihat asam kapasitas sampai pH 4,3 dan untuk kapasitas basa sampai pH 7 seperti itu. Nah, slide selanjutnya ini untuk homogenitas tanah secara horizontal. Ini berdasarkan resistivitas seperti itu. Untuk vertikal sama juga bergantung pada homogenitas dari resistivitas tanah seperti itu. Nah, ini merupakan rating dari redox potensial. Nah, di sini setelah dilakukan pengujian maka didapatkan penilaian dari total rating, di mana untuk nilai yang lebih dari atau sama dengan 0 itu bisa dikatakan non korosif. Untuk minus 1 sampai minus 4 itu sedikit korosif, minus 5 sampai minus 10 itu korosif, dan di atas kurang dari minus 10 itu sangat korosif. Nah, konsentrasi sel dapat memicu perpindahan ion-ion sehingga dapat memicu terjadinya korosif seperti itu. Di sini ada beberapa contoh yang menyebabkan concentration cell, yaitu aerasi yang berbeda, sel elektroda yang berbeda, tekanan jenis tanah yang berbeda, perbedaan kandungan kelembapan dan arus liar. Nah, di sini untuk aerasi yang berbeda. Nah, bagian pipa yang berada pada tanah dengan kandungan oksigen yang melimpah akan menjadi area katoda, dan bagian pipa yang berada pada tanah dengan kandungan oksigen yang rendah akan menjadi area anoda. Nah, kemudian arus dari ion Fe2+ akan mengalir pada tanah dari anoda ke katoda, menyebabkan korosi pada tanah dengan aerasi yang buruk. Nah, untuk sel elektroda yang berbeda. Nah, ini umumnya terjadi pada penyambungan pipa lama dan pipa baru. Pipa baru akan menjadi area yang anodik terhadap pipa lama dan akhirnya akan karena reaksi anodik akan terkorosi seperti itu. Untuk sel di mana area anodik dapat terbentuk pada area pipa yang terkena tekanan tinggi dan sebaliknya area katodik pada tekanan rendah. Pada contoh pada gambar ini tekanan terjadi akibat tekanan sisa setelah welding pada pipa seperti itu. Nah, selanjutnya pada jenis tanah yang berbeda. Untuk sebelumnya pada slide aerasi itu pipa berada pada tanah yang seragam. Sedangkan pada contoh yang ini, pipa berada pada jenis tanah yang berbeda, yaitu sebagian dari pipa berada di daerah tanah liat dan sebagian lainnya berada di tanah berpasir. Nah, pipa yang ditanam pada tanah dengan komposisi tanah yang berbeda ini dapat menimbulkan konsentrasi sel dan berimplikasi pada munculnya korosi. Nah, dan pipa pada tanah dengan kandungan oksigen yang sedikit dan porositas rendah akan menjadi anodik dan terkorosi, di mana pada gambar pipa yang terkorosi merupakan pipa yang berada pada tanah liat. Nah, perbedaan kandungan kelembapan ini juga dapat menimbulkan korosi pada pipa. Pipa yang kontak dengan tanah yang lebih lembab akan cenderung terkorosi, begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya mekanisme korosi yang dapat terjadi pada underground corrosion. Yang pertama adalah korosi seragam. Korosi ini terjadi pada permukaan secara luas dan seragam, diakibatkan karena kondisi korosivitas tanah. Kasus ini dapat ditemui pada pipa lama yang tidak menggunakan coating dan cathodic protection, atau pipa yang menggunakan cathodic protection namun setelah beroperasi bertahun-tahun.
Nah, jadi pipa akan mengalami penipisan dari dindingnya seperti itu. Yang kedua, korosi pitting. Adanya korosi lokal pada pipa sehingga terbentuk pit atau sumuran. Terjadi karena adanya ion agresif pada tanah dan umumnya terjadi pada uh, pipa yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan pasif seperti itu. Kemudian adanya concentration cells yang saya sebutkan sebelumnya. Sebuah sel dapat terbentuk ketika pada satu logam terbentuk dua elektroda, yaitu katoda, maksudnya terdapat terbentuk dua area, yaitu anodik dan katodik, karena berada pada elektrolit dengan substansi yang berbeda atau substansi yang sama namun dalam jumlah yang berbeda. Substansi yang dimaksudkan yaitu aerasi, tekanan, kelembapan, dan lain-lain. Nah, kemudian temperatur cells. Corrosion cells dapat terbentuk akibat perbedaan temperatur pada satu pipa. Pipa yang terpapar temperatur yang lebih tinggi akan menjadi anodik. Kemudian dapat terjadi korosi seperti itu. Temperatur yang tinggi juga dapat merusak coating sehingga menyebabkan pipa menjadi terpapar langsung dengan lingkungan tanah dan meningkatkan resiko untuk terjadinya korosi. Nah, korosi pada selain baja. Sini ada 5 contoh, yaitu aluminium, seng, lead atau timbal, stainless steel, dan koper dan alloy. Untuk aluminium ini sebenarnya aluminium ini jarang digunakan pada struktur underground seperti itu. Cuman terkadang digunakan. Nah, untuk aluminium ini cenderung terjadi korosi lokal dikarenakan aluminium dapat membentuk lapisan pasif sehingga mitigasinya dibutuhkan coating pada aluminium. Untuk seng ini umumnya digunakan pada galvanized steel, contohnya fabrikasi Culver. Nah, ini seng ini memiliki performa buruk pada tanah yang kurang aerasi, tanah yang asam, dan tanah yang memiliki kontaminasi ion korosif yang tinggi. Nah, proteksi tambahan dapat digunakan sistem duplex dan juga paint coating. Untuk lead atau timbal, dulu digunakan sebagai kabel telepon, namun karena yang penggunaan plastik meningkat, jadi sekarang jarang digunakan. Nah, timbal ini tahan pada jenis tanah pada umumnya, sehingga kenapa dulu banyak digunakan. Namun perlu diperhatikan penggunaannya pada tanah yang mengandung nitrat dan asam organik, serta tanah yang tinggi alkali seperti itu. Untuk stainless steel ini jarang digunakan karena pada sumber yang saya dapat bisa dikatakan tidak lebih baik dari baja yang tanpa coating atau bare steel seperti itu. Nah, ini sama dengan aluminium, yaitu terjadi umumnya korosi lokal akibat concentration cells atau adanya ion klorida seperti itu. Untuk koper dan alloy ini koper atau tembaga merupakan memiliki sifat resistensi yang baik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada tanah dengan asam tinggi dan juga tanah yang memiliki kontaminan carbonaceous serta sulfur reducing bacteria, karena ini akan meningkatkan risiko korosi terhadap tembaga. Untuk brass, yaitu alloy dari tembaga ini, memiliki risiko desinsification dan juga risiko korosi pada tanah dengan kandungan deterjen atau amonia. Nah, perlindungan yang umum digunakan pada copper atau alloy ini digunakan cathodic protection dan penetralisir asam seperti limestone seperti itu. Nah, kemudian metode mendeteksi korosi. Nah, umumnya karena pipa berada di bawah tanah, maka diperlukan metode khusus untuk melakukan maintenance untuk melihat apakah terjadi korosi atau tidak pada pipa. Yang pertama digunakan metode elektromagnetik, yaitu untuk ini fungsinya untuk menginspeksi ketebalan dari dinding pipa serta mendeteksi anomali yang disebabkan oleh metal loss corrosion, crack, dan lain-lain. Terhadap 3 tahap, yaitu detection, identification, dan sizing. Detection yaitu mendeteksi adanya anomali, kemudian identification yaitu mengidentifikasi ini bentuk dari anomali, dan yang tahap terakhir yaitu sizing, yaitu memeriksa ukuran dari
mungkin bisa bisa jadi crack atau pitting seperti itu. Prinsipnya menggunakan flux dari magnet. Anomali pada dinding pipa menyebabkan perubahan dari densitas flux yang akan dideteksi oleh sensor. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari beberapa konfigurasi deteksi korosi dengan metode elektromagnetik. Jadi di sini ada tiga jenis dari medan magnet, yaitu aksial, sirkumferensial, spiral magnetik. Yang ini berpengaruh pada arah cacat berdasarkan aksis seperti itu. Jadi kayak paralel dengan pipa, sejajar dengan pipa, atau membentuk lingkaran dengan pipa itu memiliki dibutuhkan medan magnet yang dengan bentuk yang tertentu seperti itu. Yang kedua, ada magnet poles yang diletakkan berdekatan atau berjauhan. Nah, ini juga memiliki keuntungan dan kelebihan. Contohnya di sini untuk yang diletakkan berdekatan ini memiliki kemampuan untuk melihat bench yang sangat dekat seperti itu. Namun kekurangannya menjadi lebih sensitif terhadap kecepatan saat melakukan pengecekan seperti itu. Nah, kemudian menggunakan magnet yang kuat dan lemah juga mempengaruhi dari performa penggunaan elektromagnetik ini. Kemudian metode selanjutnya yaitu closed interval potential surface atau CIPS, yaitu merupakan pengukuran potensial arus DC struktur dengan elektrolit untuk mengevaluasi level polarisasi pada struktur logam bawah tanah. Untuk pada pipa yang tidak diaplikasikan cathodic protection, CIPS ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang terkorosi. Untuk pipa yang diaplikasikan cathodic protection ini, CIPS digunakan untuk yang pertama melihat potensial dari struktur, dan yang kedua mengidentifikasi efisiensi lokal pada sistem cathodic protection, sehingga kita dapat mengetahui apakah cathodic protection ini masih berjalan seperti semestinya atau tidak. Nah, peralatannya berupa voltmeter, elektroda reference, kemudian koneksi elektrik. Nah, ini contoh gambar penggunaan dari CIPS seperti itu. Selanjutnya ada inline inspection, yaitu merupakan inspeksi pada pipa yang beroperasi menggunakan peralatan khusus yang ditransportasikan melalui arus liquid atau gas di dalam pipa. Nah, di sini ada komponen kunci pada alat tersebut ada 5, yaitu sistem NDE atau non-destructive evaluation. Yang kedua, unit komputer dan suplai tenaga. Yang ketiga, sistem odometer untuk mengecek seberapa jauh alatnya, posisi dari alatnya. Kemudian ada driving element dan juga active flow control, itu mengatur laju dari inspection tool ini. Nah, di sini sebenarnya ada alat lainnya khusus untuk yang terbagi jadi 3, yaitu metal loss tools, crack detection tools, dan kemudian geometry tools. Kemudian juga digunakan metode coupons. Coupons ini berfungsi untuk melihat corrosion rate pada pipa. Sampel solid yang terkorosi diambil dan dilakukan pengecekan terhadap berat yang hilang dari coupons ini serta kedalaman pit bila ada. Jadi coupons dimasukkan ke dalam pipa dan setelah beberapa tahun dicek berapa berat yang hilang dan diukur dengan grafik berapa laju dari korosi. Nah, corrosion control ini kontrol untuk meminimalisir korosi. Yang pertama digunakan untuk coating. Nah, ini contoh-contoh jenis coating dengan kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama aspal, yang kedua tape wrap, yang ketiga two layer extrude polyethylene. Nah, yang aspal ini mungkin mudah penggunaannya, terus kemudian preparasi permukaan dibutuhkan sedikit. Salah satu contoh keuntungannya. Untuk tape wrap di sini aplikasinya yang mudah, namun kekurangannya resistensi terhadap shear stress ini sangat rendah seperti itu. Nah,
Untuk polyethylene ini handlingnya baik serta memiliki track record yang bagus, namun memiliki range temperatur yang terbatas. Ini contoh coating yang lain yaitu composite coating, 3-layer polyolefin, serta fusion bonded epoxy seperti itu. Nah, selanjutnya untuk proteksi katodik. Nah, ini permukaan disuplai dengan arus elektrik negatif sehingga permukaan dari logam yang akan terkorosi sebagai anoda memiliki nilai potensial yang sama dengan katoda. Ketika memiliki nilai potensial yang sama dengan katoda, maka bisa dikatakan mekanisme dari elektrokimia ini tidak terjadi seperti itu. Nah, di sini memiliki dua sistem, yaitu sistem anoda korban dan sistem impressed current. Untuk anoda korban ini, anoda ini akan terkorosi pada tanah dan menghasilkan arus listrik yang dibutuhkan untuk proteksi struktur. Kelebihannya tidak membutuhkan energi eksternal, instalasi mudah, maintenance mudah, dan dapat digunakan pada tanah dengan resistivitas rendah. Namun kekurangannya aplikasinya terbatas. Driving voltage pakem pada satu nilai. Maksudnya tidak dapat bervariasi. Kemudian biaya dapat menjadi tinggi pada sistem yang tidak bercoating, dan juga dibutuhkannya kontak untuk melacak sistem proteksi seperti itu. Untuk impress current system, auxiliary anode atau anode tambahan dibutuhkan sebagai konduktor listrik dan suplai arus yang dibutuhkan struktur untuk proteksi. Konduktor ini kemudian mendapatkan energi dari arus DC eksternal. Nah, kelebihannya rectifier tersedia dengan arus output yang tidak terbatas variasinya maksudnya. Kemudian dapat didesain dengan usia pakai yang panjang, dan juga adanya kemungkinan variasi arus untuk menyesuaikan perubahan. Namun kekurangannya dibutuhkan daya eksternal dan instalasi yang rumit serta penggunaan terbatas pada tanah dengan resistivitas di bawah 3000 ohm cm. Nah, kemudian digunakan juga inhibitor untuk menghindari korosi internal pada pipa. Nah, inhibitor merupakan substansi yang dapat menahan laju korosi. Nah, dan terdapat 3 mekanisme pada penggunaan inhibitor, yaitu interface inhibition, interface inhibition, serta intraphase inhibition. Untuk interface yang pertama yaitu adanya ikatan langsung antara logam dengan inhibitor. Yang untuk interface inhibition yang kedua yaitu melibatkan oksida yang mengkorosi logam serta inhibitor. Untuk yang intraphase yaitu melibatkan perbaikan lapisan pasif iron oxide oleh inhibitor, misalnya pada sodium molybdate yang membentuk monolayer molybdenum seperti itu. Dan inhibitor ini yaitu dengan mekanismenya ini dapat menahan laju korosi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemilihan inhibitor yaitu besarnya korosi seragam dan beating, efektivitas jangkauan dari inhibitor, kemudian efek pada coupling dua logam, efek temperatur dan konsentrasi dari inhibitor. Inhibitor bisa jadi mengurangi dari temperatur operasi kerja misalnya seperti itu. Kemudian kondisi terkini dari sistem, entah ada korosi pitting atau tidak seperti itu misalnya. Kemudian efek inhibitor terhadap karakteristik heat transfer, polusi dan toksisitas, serta sisi ekonomi. Nah, kemudian pemilihan material yang baik berdasarkan pada berhasilnya identifikasi kebutuhan dari sifat dan performance kunci dari produk. Nah, poin yang penting yang perlu diperhatikan yaitu functionality. Maksudnya adalah fungsi dari material, misalnya dari kekuatan mekanis atau kekuatan dari tahan korosivitas seperti itu. Yang kedua appearance, yaitu penampilan. Yang ketiga durability, yaitu seberapa lama usia pakai dari material ini. Dan yang keempat ekonomi, apakah sesuai dengan budget dari yang dibutuhkan seperti itu. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan pada PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.